Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama datang bersama-sama untuk kita menikmati berkat yang luar biasa, berkat Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu begitu besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami ada pada hari ini, sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah yang luar biasa. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap pujian penyembahan kami, ucapan rasa syukur kami atas kasih-Mu yang luar biasa. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan kepadanya, semusim berlalu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Biar segala musim berlalu di dalam kehidupan kami Tuhan, tapi Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan setiap musim di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tidak hentinya kami menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Kau sendiri Allah yang mau menyucikan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Mengangkat setiap pujian penyembahan kami, terlebih Tuhan. Layakkan kami untuk kami menerima berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa yang bukan daripadamu, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Allah saja yang menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Setiap alat apapun yang kami pakai Tuhan untuk kami menyaksikan ibadah ini, Tuhan sendiri yang akan mengurapinya. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau puji Allah kita karena Dia Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara.
Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Allah kita, kami ingin selalu dekat kepadamu Bapa. Kami ingin selalu dekat di hatimu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang lebih mengenal hati kami, terlebih apapun di dunia ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar Tuhan, hanya ini yang kami mau, Engkau tetap menjaga hati kami Bapa. Karena kami sungguh tidak mampu menjalani hidup kami sendirian tanpa pertolongan tangan-Mu. Jangan pernah lepaskan Tuhan tangan-Mu dari genggaman kami. Biarlah Engkau yang selalu menjadi gada bagi kami. Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu di depan Tuhan. Biar kami setia mengiring Engkau Tuhan, apapun musim yang kami lewati. Pagi hari ini Bapa, biar Kau yang sucikan kami Tuhan, kuduskan kami. Jelikan mata dan telinga dan hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh. Untuk kami lebih lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Jeremia Kamto. Yang pagi hari ini Tuhan akan melayani kami melalui firman Tuhan yang kudus. Biar Engkau Tuhan, Roh Allah saja, hikmat yang daripada-Mu yang akan menaungi Bapak Pendeta Jeremia. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Jawaban bagi setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami selalu melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai umat Tuhan di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan jika pagi hari ini dipercaya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman. Dan kembali kepada firman Allah, dan saya juga berterima kasih jika tadi sebelum firman Allah kita sudah menyanyikan satu pujian Tuhan yang mengenal hati kita. Memang dalam segala pergumulan yang kita hadapi, Tuhan sangat mengerti hati kita. Kadang kita berbicara, mencurahkan isi hati kita kepada sesama, tetapi manusia tidak bisa memberikan jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar saat kita datang kepada Tuhan, saat kita merendahkan diri, berdoa menyembah kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan kuasanya, dan Tuhan menyatakan jalan keluar bagi kita dan apa yang harus kita tempuh. Seperti kita akan dengar hari ini, tema firman Tuhan hari ini, curahan hati atau curahan isi hati. Saya berdoa pada Tuhan untuk firman Tuhan kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi maunya Tuhan bagi umat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan arahkan sudah 1 bulan, Tuhan arahkan kepada satu firman Allah yang kita akan dengar, yang kita juga akan baca dan juga kita akan renungkan. Bagaimana seorang yang hatinya tersakiti dan merasakan keperihan atau kepedihan hati oleh karena dia begitu dihinakan, begitu dia dicela atau dia kata-katakan untuk sesuatu yang menjadi kelemahannya. Kita akan membaca di dalam sebuah kitab di dalam Perjanjian Lama, di dalam 1 Samuel, dan kita akan mendengar sebagian firman Allah mengenai satu pribadi perempuan yang bernama Hana.
kita melihat bahwa Hana merupakan istri dari Elkana. Dia seorang Efraim. Elkana mempunyai 2 istri. Pertama Hana, yang kedua Penina. Nah, Hana ini Tuhan tutup kandungannya. Sehingga pada saat dia tidak bisa memberikan buah nikah kepada Elkana, Penina yang melahirkan anak dari Elkana, dia selalu, ya bisa katakan seperti membuli, ya atau merudung. Akhirnya membuat hati Hana ini menjadi pedih. Nah, kita melihat bagaimana pada saat Hana berada dalam kesusahan hati, Elkana coba untuk menghibur, tetapi tidak ada satu kata pun dari Hana ini yang keluar dari mulutnya. Selain dia hanya datang ke bait Allah, ke bait suci, dan di sana dia berdoa dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di sana dia berdoa dan dia juga bernazar kepada Tuhan. Nah, sampai sekali waktu Imam Eli melihat, karena dalam kepedihan hati, kesusahan hati, dia seperti berkata-kata, bibirnya bergerak tapi tidak ada suaranya. Sampai Imam Eli mengatakan bahwa seperti wanita yang mabuk. Tetapi Hana berkata, tidak, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Kita akan tidak membaca seluruhnya, tetapi kita akan membaca sebagian saja dari firman Allah. Kita akan membaca dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-4 terlebih dahulu sampai ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 8. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Ya, di sini Elkana mencoba menghibur Hana, tetapi kalau kita membaca ayat 8, bahwa di sana tidak ada sepatah kata pun dari Hana keluar, ya, diungkapkan kepada Elkana. Tetapi apa yang Hana kerjakan pada saat dia merasakan hati yang tersakiti, ya, oleh karena perkataan dari Penina? Ayat yang ke-9 kita akan membaca. Ayat 9, ayat yang ke-10 dan sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 12. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ya, lanjut sampai 15 saja. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya,
Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Iya. Satu perkara yang dikerjakan oleh Hana pada saat dia berada di dalam kepedihan hati, di dalam kesusahan hati. Dia tidak mencurahkan isi hatinya kepada suaminya, tetapi dia ambil satu keputusan untuk datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa dan dia menyembah Tuhan. Di sana dikatakan ayat 15, melainkan aku mencurahkan isi hatiku. Ya, diisi hati dicurahkan, dikeluarkan seluruhnya kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Tentu hal ini juga yang perlu kita menjadi contoh bagi kita semua. Jika kita mungkin hari-hari ini merasa seperti Hana, hati kita disakiti, kita merasakan pedih, ya, kalau sakit itu mungkin hanya sebatas lebam, tapi kalau pedih itu bagaikan sudah mengeluarkan darah. Dan kita tidak bisa berkata-kata lagi kepada siapapun. Karena manusia hanya bisa mendengar kita berkata, saya sedang ada masalah A, B, C, D. Manusia hanya bisa mendengar saja, hanya iya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi manusia tidak bisa memberikan jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan kita. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Ada dua perkara yang Hana kerjakan. Pertama, Hana berdoa. Berdoa itu terkait dengan kita memohon, meminta kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan membaca, ya, setelah akhirnya Hana pulang, ya, dan memohon kiranya dikatakan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Dan Imam Eli katakan apa yang didoakan itu nanti diberikan oleh Tuhan. Nah, ada perkara yang kedua yang Hana kerjakan sebelum Tuhan jawab doanya, ayat 19. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat. Pada saat apa? Setelah Hana pertama berdoa di bait suci, dan saat di rumah dia sujud menyembah pada pagi-pagi, dan Tuhan ingat. Apa itu menyembah? Tentu ini bicara soal penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Jika kita menghadapi persoalan, tentu kita tidak mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan persoalan kita. Tetapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan mengenal hati kita. Maka itu saat kita menghadapi banyak pergumulan, ya, bicara Hana dan Elkana, saya kaitkan dengan bicara soal nikah dan buah nikah atau rumah tangga. Tentu semua memiliki masalah dalam rumah tangga. Mungkin kita sebagai istri, kita tersakiti dengan tingkah suami kita. Kita sebagai suami pun tersakiti dengan tingkah dari atau perlakuan istri kita kepada kita. Demikian juga orang tua tersakiti oleh sikap anak. Firman Tuhan katakan anak harusnya taat dan hormat, akhirnya anak tidak mentaati orang tua dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Anak-anak juga tersakiti hatinya oleh orang tua karena apa? Mungkin perkataan orang tua kita yang tidak bisa kita terima. Dan semua itu akhirnya menjadi beban bagi kita. Dan kita tidak bisa lagi menahan. Tapi belajar dari Hana pada pagi hari ini. Mari kita manfaatkan doa dan penyembahan di rumah masing-masing. Hari-hari ini seperti kenyataan sekarang. Keadaan dunia, khususnya Indonesia ini bukan semakin baik. Dan kita harus bergumul masing-masing di rumah. Kita membangun altar, kita membangun penyembahan kita di rumah. Tidak bisa lagi di gereja untuk sementara waktu. Tetapi disitulah satu kesempatan yang baik. Jika kita di gereja bisa bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Tapi kalau kita di rumah, kita secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang mengenal hati. Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya hati kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Hana. Jangan kita hanya memandang
persoalannya saja. Kita membaca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Seolah-olah kita kemanapun kita memandang, kita hanya melihat gunung-gunung-gunung. Gunung itu bicara persoalan kita, permasalahan kita. Yang kita lihat hanya permasalahan kita saja. Hanya persoalan yang kita hadapi. Akhirnya tiap hari kita menderita, setiap hari kita susah hati. Tapi kita lupa, pandangan kita tidak hanya ke depan, tapi kita harus bisa memandang ke atas. Kepada siapa? Dikatakan tadi, ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku. Jadi siapa yang bisa menolong dalam pergumulan kita? Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Firman Tuhan katakan itu sudah terbukti. Ya, itu sudah terbukti. Maka itu kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 62. Mazmur 62. Ada beberapa perkara yang Tuhan kerjakan, bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, ada harapan, ada keselamatan, ada kemuliaan, ada perlindungan. Dan di sana juga ada kepercayaan kita kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, ya, pada saat kita mencurahkan isi hati kita. Mari ayat 6 sampai 9 dibacakan. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu. Saya kaitkan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Selama Tuhan belum jawab, terus berdoa. Jangan bosan. Udahlah, capek saya berdoa. Udah sekian tahun saya berdoa, Tuhan tidak jawab. Akhirnya apa? Kita malas lagi berdoa. Karena kita anggap apa? Tuhan lalai, Tuhan tidak mau dengar. Tapi kita tahu ya bahwa di sini saat kita berdoa harus disertai dengan rasa percaya kepada Tuhan. Ya, ayat 9 diulang. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Iya, Allah tempat perlindungan kita. Mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan meratakan semua permasalahan kita. Semua persoalan kita. Ya, tadi kita lihat gunung, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi pada saat kita menyerah pada Tuhan, ya ternyata Tuhan bisa bukakan jalan. Gunung itu semua diratakan. Jalan hidup yang berliku-liku Tuhan luruskan semuanya. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 3 ayat 4 sampai dengan 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ajak, mari jangan tutup hati kita. Jangan membuat kita rasa, sudah apa yang saya sedang alami tidak mungkin. Dengan mudah kita bisa katakan tidak mungkin terselesaikan. Saya ambil jalan sendiri saja. Tetapi mari pagi hari ini
buka hati untuk Tuhan masuk dalam hati kita. Dia akan menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Gunung-gunung persoalan permasalahan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ratakan. Asal satu, kita percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita semua. Sekali waktu seorang bapak yang anaknya dirasuk dengan roh yang membisukan, dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat. Satu perkataan yang meragukan kuasa Tuhan. Tapi saya akan menyitir ayat ini sedikit saja. Bagaimana Tuhan bekerja? Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Sebagai penutup kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Saat orang tua ini mencurahkan isi hati kepada Tuhan dengan apa yang dihadapi oleh anaknya. Dan dia juga memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata demikian, silahkan dibacakan Markus 9 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, seolah-olah Tuhan itu tidak mampu menolongnya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lanjut. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Terus? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya Tuhan. Tolonglah aku. Berapa kali kita merasa tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali memberikan satu harapan baru kepada kita. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sangat tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Bahwa Engkau yang mengerti dan Engkau yang tahu sedalam-dalamnya hati kami Tuhan. Maka itu Tuhan, Engkau tahu apa yang sementara ini kami sedang hadapi. Pergumulan-pergumulan permasalahan sedang kami hadapi di dalam nikah kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, juga dalam pelayanan tahbisan kami kepada Engkau Tuhan. Seringkali kami putus asa, kami merasa bahwa tidak ada jalan keluar dari permasalahan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Mari masuk Tuhan dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, orang yang tidak percaya ini. Karena di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang kami adalah bagaikan manusia yang hina. Tetapi kami bisa memandang Tuhan yang mulia. Tuhan yang bisa bekerja tepat pada waktunya. Dan kami pagi hari ini percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Maka itu Tuhan, setiap curahan isi hati kami Tuhan, kiranya Tuhan dengar dan Engkau segera menjawab kami Tuhan. Seperti Engkau mengingat kepada penderitaan yang Hana hadapi, demikian juga Engkau juga mengingat apa yang menjadi penderitaan kami umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya jika Engkau mengingat kami, berarti Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu sampai pada pagi hari ini. Kami sudah menerima firman Allah dan kami kembali dikuatkan. Kami menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Engkaulah penolong kami dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan melepaskan kami dari segala pergumulan permasalahan kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mengucap syukur karena kasih Allah selalu menyertai kita.
Karena itu mari kita dekatkan hati kita, kehidupan kita hanya kepada Allah. Karena kita tahu hanya Allah yang mengenal isi hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
memancar senantiasa, supaya kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi surat Kristus. Kami boleh memancarkan kehidupan kami dengan terang-Mu Tuhan, sehingga semua orang, banyak orang boleh melihat terang-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami semua. Bapa, berkati Bapak Pendeta Jeremia dan keluarga Tuhan. Kau menjagai, menjauhkan dari segala hal buruk Tuhan. Dan Kau pakai beliau dengan lebih luar biasa lagi untuk menjadi terang-Mu yang ajaib bagi banyak orang. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati setiap pelayan-Mu satu persatu yang sudah melayani-Mu pada hari ini Tuhan. Jagai, lindungi, jauhkan dari segala hal buruk Tuhan. Supaya kami boleh terus melayani-Mu Tuhan dengan kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami berdoa untuk negara kami, untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada setiap orang yang dipercayakan untuk mengaturnya. Supaya kami boleh terlepas dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah melakukan ibadah ini Tuhan. Karena itu kami mohon kepada-Mu, Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Dan saat ini Tuhan kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Mari saudara kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini saya mau mengajak kita semua untuk menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Kita mulai pada hari Selasa 27 Juni 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Kamis 29 Juni 2021, kita akan menikmati acara Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman bersama dengan Ibu Lisa. Dan minggu depan, tanggal 4 Juli 2021, ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Pada ibadah awal bulan Juli ini, kita kembali akan menikmati perjamuan kudus dan memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan Yesus. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Maria dalam acara Zoom. Selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Stephen Pele yang berulang tahun tanggal 24 Juni. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.